Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dimampukan untuk menjalani hari-hari yang telah kita lalui. Sehingga pada hari ini, hanya karena anugerah Tuhan sajalah kita diberi kesempatan kembali bersekutu bersama orang-orang yang kita cintai, sekalipun dalam ibadah secara online. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru, nomor 5 ayat 1 sampai yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Mari kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami kepadamu karena Engkau telah memberikan penyertaan serta kasih kepada kami sepanjang hari kehidupan kami. Tanpa henti kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu menganugerahkan segala hal yang baik atas kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga tidak pernah melupakan kami serta senantiasa melayakkan kami di hadapan-Mu. Meski seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami dan biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami dan digantikan oleh damai serta kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Mazmur 4
ayat 1-8 demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita untuk saat ini, yang mana tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal 24, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang senantiasa mau membimbing dan menyertai kami dalam kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, saat ini kembali bagian firman-Mu Tuhan, dengarkan bagi kami untuk kami baca dan renungkan. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan bimbing kami, sehingga sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh memaknai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus hidup dalam perasaan terkejut, hidup dalam perasaan takut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa hidup itu tidak ada kesiapan, tidak ada keberanian. Demikian juga bila ada keraguan-raguan dalam menyikapi suatu peristiwa, maka pasti tidak akan ada damai sejahtera. Dan suasana ini merupakan sesuatu yang sungguh tidak menyenangkan. Ada banyak faktor yang bisa membuat hidup ini terkejut, takut, bahkan ada keraguan-raguan terjadi. Bisa itu masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, entah sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, bahkan oleh kematian, bahkan lain sebagainya. Semuanya itu bisa saja mungkin membuat kita berpikir bahwa Tuhan sudah tiada peduli, atau mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini menurut firman Tuhan yang telah kita bacakan, firman ini menyatakan bahwa dalam situasi hidup para murid-muridnya, ternyata apapun yang mereka hadapi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus hadir dan mau menyatakan damai sejahteranya. Dan itu membuktikan bahwa Ia berkuasa. Ia Tuhan yang berkuasa pun atas maut. Sebagaimana kalau kita membaca dalam nats kita pada saat ini, dalam ayat yang ke-39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Hal itu ingin mengatakan bahwa Ia adalah sesungguhnya Yesus yang disalibkan. Dan melihat ada keraguan-raguan pada mereka, Ia pun berkata, "Adakah padamu makanan di sini?" Ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara Islam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Ia adalah sesungguhnya Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, bahkan atas maut sekalipun. Dan ini ingin menunjukkan juga kepada kita bahwa peristiwa yang Ia alami bukanlah sebuah rekayasa, tapi sesungguhnya sebagaimana yang telah Ia sampaikan sebelumnya, sebelum Ia menderita dan disalibkan bahkan bangkit.
Sudah ia sampaikan kepada mereka semuanya itu. Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya dalam firman Tuhan ini, ia kembali mengingatkan kepada mereka bahwa semuanya itu adalah tertulis tentang dia dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ini mengatakan kepada setiap umat Tuhan, sehingga membuat mereka mengerti akan kitab suci, sehingga boleh meyakininya dan juga percaya dengan kokoh kepada dia. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nanti firman Tuhan ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu layaknya kita temui dia dalam doa kita kepadanya. Yakinlah bahwa ia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dan senantiasa mau peduli dengan kita yang mau percaya kepadanya. Apapun segala persoalan dan keberadaan hidup kita, mari kita datang kepadanya. Sekali lagi, sesungguhnya ia layak diikuti dan ia layak dipercayai. Karena sekali lagi ia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bahkan menghadapi maut sekalipun. Dan hal itu ingin mengatakan kepada kita, ia adalah Tuhan juga yang terus bekerja dan berkarya. Bahkan bersama dengan segenap orang yang percaya. Dulu, sekarang, bahkan sampai pada kala nanti. Dan Allah yang tiada berubah itu juga mau menyertai dan memimpin kita. Mau memberikan damai sejahtera dan hidup dan kehidupan kita. Sehingga layaklah kita bersuka cita dan juga mau menyaksikan akan kasih Tuhan melalui segenap hidup dan kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas hidup bahkan menghadapi maut sekalipun. Sehingga Engkau Tuhan adalah layak untuk kami temui, kami jumpai, layak untuk kami muliakan hidup dan kehidupan ini. Engkau Tuhan adalah layak untuk tempat kami bersandar karena sesungguhnya Tuhan Engkau Allah yang peduli, yang mengerti akan keberadaan kami umat-Mu, seringkali juga takut oleh berbagai macam persoalan dan juga tantangan hidup dan kehidupan ini. Karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa pada saat Tuhan kepadamu, mohon pengasihan-Mu, Tuhan senantiasa menyertai kami hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa terus kokoh setia kepada Dikau ya Bapa di surga dan menyaksikan akan kebesaran kasih Tuhan. Kami berdoa memohon pengasihan-Mu agar hidup dan kehidupan kami umat-Mu senantiasa boleh berpadanan kehendak Tuhan, sehingga melalui hidup kami umat Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan situasi kami saat ini yang sesungguhnya masih mengalami perasaan takut dan cemas akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu. Kami mohon Tuhan, berilah kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menghadapi semuanya ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yang percaya dalam semuanya itu tentu Tuhan punya rancangan yang indah untuk kebaikan hidup dan masa depan kami semua. Berdoa bersahati kami Tuhan, menyerahkan perintah negara bangsa seluruh muka bumi ini, agar Tuhan pakai menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, berilah damai sejahtera-Mu memerintah atas dunia ini, atas setiap bangsa, suku, pribadi maupun golongan. Karena sesungguhnya hal itu ada syarat utama untuk kami bisa membina kehidupan yang lebih baik, bermartabat dan berkualitas. Berdoa kami Tuhan menyerahkan gereja seluruh muka bumi ini agar diberkati disertai oleh Tuhan. Kehidupan gereja Tuhan, nama Tuhan semakin disanjung tinggi.
Khusus pula Tuhan bagi gereja Kalimantan Evangelis, jemaat GKI Getsemani, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil-Mu. Berkenan Tuhan memberkati sehingga demikian yang bersama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Pun bagi pelaksanaan sinode umum gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun, kami berdoa menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga oleh sinode umum ini Tuhan boleh diambil keputusan-keputusan yang sangat strategis bagi kemajuan kebenaran Injil-Mu dan juga semakin memperkokoh gereja Evangelis dalam kiprahnya, khususnya di bumi Kalimantan ini. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi, setiap keluarga dalam pemberkatan Tuhan. Kami memohon lawatlah mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dipulihkan dan disembuhkan. Yang dalam kedukaan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Yang menghadapi persoalan mendapatkan solusi maupun jalan keluar. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi baik yang sungguh boleh berbagi dan bersuka cita atas pertambahan usia baik pernikahan maupun kelahirannya. Biarlah dengan demikian mereka semakin berbahagia dalam usia yang Tuhan tambahkan. Atas berkat karunia dan tambah karunia yang Tuhan berikan. Biarlah semua Tuhan membuat kami semakin bersyukur kepadamu. Pun jika pada saat ini kami juga akan menyerahkan persembahan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berserah hanya kepada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Mengiringi persembahan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau